Oke, Sobat Cerdik, kita bahas sebuah buku nih ya. Filosofi Teras alias Stoik filosofi ya. Filosofi Teras. Nah, ini ada di buku ini ya, ada 13 bab. Ya, ini buku terbitan cetakan ke 31 ya, setelah pandemi. Di sini makanya ada catatan pandemi. Di sini ada pembahasannya tentang survei kekhawatiran nasional ya. Bahasanya bangsa kita ini diisi orang-orang yang kepalanya banyak yang khawatir, alias masyarakat kita tuh banyak banget yang khawatir. Jadi kalau kamu atau saya khawatir, itu kita bukan berdua atau kita nggak sendirian gitu ya. Banyak orang yang khawatir di negeri ini, sampai kekhawatiran itu mengkhawatirkan. Ya, khawatir tentang berbagai macam, dari mulai dirinya sendiri ya, dirinya dengan orang-orang terdekat, dirinya dengan lingkungan, sampai dirinya dengan bangsa ini gitu ya. Oh, gimana nih negara kita nih gitu ya. Nah, itu survei tentang kekhawatiran. Lalu di survei kekhawatiran itu ada hasil wawancara dengan Dr. Andri ya. Nah, di situ inti wawancaranya ini saya coba ini ya, sarikan gitu ya. Inti wawancaranya adalah kondisi psikis kita ya, mental kita, pola pikir kita itu berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Karena mungkin bagi yang sering stres ngerasain tuh ya, tiba-tiba asam lambung, terus sakit di belakang kepala, itu tanda-tanda stres ya. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, tubuh juga akan beradaptasi dengan rentang waktu tersebut gitu. Jadi stres boleh, tapi jangan kepanjangan, karena kalau stres berkepanjangan itu nanti akan diterjemahkan sama tubuh kita lain lagi ya. Nah, ini yang paling poin gitu ya bagi saya. Situasi penyebab stresnya menjadi masalah, bukan situasi penyebab stres yang menjadi masalah, tapi persepsi kita akan situasi tersebut ya. Manajemen kecemasan sama dengan manajemen persepsi. Artinya segala sesuatu masalah bagi kita itu sebenarnya netral gitu ya kalau dipandang sebagai peristiwa. Tapi yang menjadikan itu masalah adalah cara kita memandangnya gitu. Kalau peristiwanya mah netral gitu, karena setiap orang pasti mengalami masalah gitu. Nah, terus yang selanjutnya, dengan media sosial kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran kita ya. Informasi banyak gitu ya, jadi surplus informasi. Nah, itu istilahnya ya. Jadi saya belajar bahwasanya di sini kalau informasi berlebihan juga nggak sehat ya bagi kita. Selanjutnya adalah di bab kedua, sebuah filosofi yang realistis. Nah, di sini ada problem with positive thinking, terus tentang filosofi teras itu sendiri, lalu apa tujuan utama dari filosofi teras. Nah, itu ya. Buku ini asik ya, renyah gitu ya. Maksudnya mudah untuk dimengerti, dipahami, karena setiap akhir bacaan itu ada intisari dari bab gitu ya. Nah, saya nggak mau bacain semuanya gitu ya, karena silahkan terjemahkan sendiri, beli bukunya gitu ya. Nah, saya cuma sampai intisari bab 2 aja ya. Nah, filosofi teras atau stoisme adalah aliran filosofi Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Jadi kalau di bab 2 ini kita diceritakan asal mula filosofi stoik ya. Nah, ini kita dikasih tahu siapa sih pendirinya dan apa sih pola pikirnya, tokoh-tokoh itu siapa ya. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama dan kepercayaan.
Jadi filsafat stoik ini kalau dibilang bisa dijadikan salah satu cara kita buat menghadapi kehidupan ini ya. Jadi mindset ya, bisa dipakai sebagai mindset. Terus stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai universal yang mungkin kita dengar dalam filosofi lain, nilai budaya atau agama gitu ya. Jadi dalam keseharian kita kadang-kadang nggak sengaja, oh ini kayaknya ini mirip dengan buku ini gitu, stoik. Oh apa sih yang disebut stoik? Ini mungkin kita sering dengar, oh iya ya, kata orang dulu tuh gini. Oh jangan-jangan orang dulu stoik gitu ya. Ada kemiripan gitu ya, ada kemiripan karena memang ini pandangan gitu ya, yang praktis gitu, bisa diterapkan. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Jadi tujuannya adalah mengendalikan emosi negatif. Bukan berarti emosi negatif nggak boleh muncul, tapi bisa kita kendalikan. Dan hidup dengan kebajikan ya. Dan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Nah itu pembahasan tentang intisari bab 1 dan bab 2 filosofi teras. Untuk nyampe intisari bab 13 silahkan beli bukunya sendiri ya. Saya kagak mau bacain ya, itulah ya. Jadi bagi orang-orang yang suka berpikir negatif thinking, suka ketakutan dan lain sebagainya, kayaknya cocok nih buku ya. Bisa minimal mengubah mindset kita atas masalah yang kita hadapi, bukan menyelesaikan masalah tapi mengubah mindset kita. Contohnya misalnya ketika kita kehujanan ya, di tengah macet di tengah kemacetan, orang yang mungkin tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya, dia melihat kemacetan itu sebagai masalah besar. Jadi kalau yang udah bisa mengendalikan emosi negatifnya, dia akan melihat kemacetan itu adalah sebuah kesempatan untuk misalnya dia baca buku, atau misalnya kemacetan dia misalnya sebagai penumpang ya, dia bisa istirahat sambil tidur, nanti pas sampai rumah dia udah bisa melek lagi gitu ya. Di kereta saya perjalanan di sambil bolak-balik berangkat jam 5:30 sampai sini 6:30, pulang hari pertama sampai rumah jam 12, saya ngeliat oh iya ya, masalah itu pasti ada, tapi masalah akan jadi masalah kalau kita menganggap itu sebagai masalah. Tapi kalau masalah itu kita hadapi sebagai sebuah candaan ya gitu ya. Kalau kemarin hari pertama sampai nyasar sebagainya, ini bercanda ya kan, ini adalah sebuah petualangan dan sebagainya, santai aja kita hidup gitu ya. Capek, oh ya wajar capek ya kan, ya, tidur aja kalau capek, istirahat gitu ya. Jadi kita tidak membesar-besarkan masalah gitu, tapi tidak juga menyepelekan masalah. Jadi ketika nyasar di hari pertama, hari kedua ya masa nyasar lagi, nah kayak gitu ya. Jadi kita belajar dari masalah gitu ya, bukan membesar-besarkan masalah dan kita terjebak dalam masalah tersebut. Ingat, masalah akan jadi masalah kalau kita memandang itu sebagai masalah dan kita sendiri adalah sumber masalah ya. Tapi kalau masalah kita pandang sebagai segala sesuatu yang wajar, kita jalan aja, oh ini kita pelajari aja, oh ya besok kalau ketemu kayak gini lagi lewat. Oke, demikian, udah panjang ke lebar, banyak kata-kata yang bikin bingung ya. Mohon maaf ya yang nonton cerdik.com. Semoga video ini punya manfaat. Seenggaknya ini buku ya, ini ada mega bestseller ya, ini bagus ya, benar-benar bagus. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, belum, maaf, kalau kalian pengen request, oh ini harus baca buku ini, tinggalkan di kolom komentar ya. Saya pengen lihat nih komentarnya apa sih ya.
Cuma kasih saran nih ke saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki untuk channel ini. Kayak channel ini susah buat berkembangnya ini. Ya mohon bantuannya biar saya punya sudut pandang, oh ternyata salahnya di sini gitu. Emang kalau perlu ganti ke channel baru, bikin channel baru yang khusus membahas gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, karena melatih juga satu kemampuan storytelling saya, kedua kepercayaan dirian saya, melihat muka saya sendiri dan mendengar suara saya sendiri gitu ya. Terus ketiga adalah kemampuan saya bernarasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.